Shalom adik-adik subjenjang anak tanggung 3. Adik-adik terkasih, di pertemuan pertama ini kita akan belajar tentang ibadah yang sejati. Adik-adik, untuk memahami arti dan tujuan ibadah yang sejati, kita akan diberikan materi oleh Kakak Heni. Dan di saat ini ada bagian firman Tuhan yang menjadi pedoman dalam materi kita di saat ini, yaitu terambil dari Roma 12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Roma 12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8, dan pembacaan Alkitab ini akan dibacakan oleh Kakak Rista. Adik-adik terkasih, mari siapkan Alkitab dan kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya adik-adik, kita akan berdoa untuk mengawali kegiatan kita di saat ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk seluruh berkat yang Kau anugerahkan bagi kami Tuhan. Kami boleh bertemu lagi di jenjang yang baru, pun juga kakak pengasuh yang baru, pun juga Tuhan Yesus di hari ini kami mendapatkan materi untuk pertama kalinya di sub jenjang yang baru. Tuhan, berkatilah materi yang akan kami dengar, pun juga firman Tuhan yang akan kami baca. Tuhan berkati, sehingga itu bisa menjadi terang bagi jalan kami, dan juga pedoman bagi setiap hidup kami. Berfirmanlah bagi kami Tuhan Yesus, karena kami siap untuk mendengar berita firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, pembacaan kita di siang hari ini terambil dari Roma 12 ayatnya yang pertama dan berakhir pada ayatnya yang ke-8, yang diberi tuntunan persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pinjaman, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Demikianlah pembacaan kita di siang hari ini. Selanjutnya materi akan diberikan oleh Kakak Heni. Oke adik-adik, di saat ini kita akan ada dalam materi pertemuan pertama, yaitu tentang ibadah yang sejati. Berbicara tentang ibadah, ada beberapa istilah tentang ibadah. Yang pertama yaitu ibadah menurut perjanjian baru. Dalam bahasa Yunani terdapat 3 istilah. Yang pertama, liturgia, yang artinya beribadah kepada Allah, yang terambil dari Kisah Para Rasul 13 ayatnya yang kedua. Yang kedua, latria, yang artinya mempersembahkan seluruh tubuh atau hidup kepada Allah, terambil dari Roma 12 pasalnya yang pertama. Dan istilah yang ketiga yaitu triskeia, yang artinya pelayanan kepada janda-janda atau anak yatim piatu dalam kesusahan mereka, terambil dari Yakobus 1 ayatnya yang ke-26. Nah, istilah yang kedua ibadah menurut Thomson. Dalam kata Ibrani yaitu avodalaboda, dan dalam kata Yunani yaitu latreia, yang konsep asasinya adalah pelayanan. Yang ketiga adalah ibadah dalam bahasa Jerman disebut Gottesdienst, yang berarti pelayanan Allah kepada jemaat dan ibadah sebagai pelayanan jemaat di hadapan Allah.
Dan arti dari ibadah sejati itu sendiri adalah suatu pelayanan yang kita rayakan baik di dalam gereja maupun pelayanan yang kita pakai untuk melayani Tuhan dan sesama kita di dalam hidup kita sehari-hari. Adapun dimensi dari ibadah sejati itu sendiri, yang pertama yaitu dimensi vertikal, pelayanan kita kepada Allah, dan yang kedua dimensi horizontal, pelayanan kita kepada sesama. Dan yang terakhir adalah tujuan dari ibadah yang sejati. Tujuan hidup orang-orang Kristen sebenarnya adalah untuk beribadah, yakni melayani Allah dan sesama di dalam seluruh aktivitas kehidupan. Ibadah orang-orang Kristen tidak terbatas ruang dan gerak, yaitu tidak hanya di dalam gedung gereja saja atau rumah-rumah tertentu, mesti juga dilanjutkan di dalam kehidupan sehari-hari, di rumah, tempat kerja, sekolah, dan lain-lain. Dengan ini, hendak dinyatakan bahwa tujuan dari ibadah yang sejati adalah manusia. Dalam hal ini, orang-orang Kristen merespon atau menjawab tindakan penyelamatan Allah, Dalam hal ini, orang-orang Kristen merespon atau menjawab tindakan penyelamatan yang Allah lakukan, menjawab pertolongan, kemurahan, kebaikan, perbuatan-perbuatan, maksud-maksud, kehendak-kehendak Allah bagi orang-orang Kristen di dalam hidup. Adik-adik terkasih, demikian materi yang disampaikan oleh Kakak Heni. Dan di saat ini kita akan menutup kegiatan kita akan berdoa untuk mengakhirinya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, sobat kami anak-anak, terima kasih untuk segala proses yang telah terjadi di hari ini. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan, kami boleh belajar bersama tentang ibadah yang sejati. Ibadah yang bukan nanti kami hanya pergi ke gereja, bukan hanya kami pergi ke tempat-tempat pertemuan saja Tuhan, tapi sesungguhnya ibadah yang sejati yang Kau ajarkan bagi kami Tuhan Yesus adalah ibadah untuk sesama, yaitu mengasihi sesama, peduli kepada sesama Tuhan, pun juga Tuhan Yesus segala bentuk pelayanan yang diarahkan kepada sesama. Tuhan Yesus Bapa yang di surga, kami mau berdoa untuk setiap bencana yang sedang terjadi di dunia ini Tuhan Yesus, untuk wabah yang sedang merebah ini Tuhan. Tuhan Yesus, secara manusiawi kami takut Tuhan Yesus, tapi kami tahu kami punya Tuhan yang luar biasa yang akan meredahkan itu Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa segalanya akan berakhir dan indah pada waktunya. Tuhan, ini kami semua Tuhan Yesus, anak tanggung 3 Tuhan. Kami belajar dari rumah, kami bekerja dari rumah, pun juga Tuhan Yesus kami beribadah dari rumah. Tapi Tuhan, segalanya tidak menutup kemungkinan bahwa hati kami Tuhan Yesus selalu terarah dan terangkat kepadamu. Tuhan, ini kami semua Tuhan, berkatilah kami Tuhan Yesus, berkatilah kami agar kami tetap sehat, kami tetap bahagia, kami tetap semangat untuk menjalani hidup ini Tuhan. Inilah kami Tuhan Yesus, sebelum kami mengakhiri ibadah ini Tuhan, kami mengakhiri kegiatan ini, kami mohon berkat penyertaan-Mu, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, dari Yesus Kristus dan perantaraan Roh Allah yang suci dan kudus, mau tinggal menyertai memberkati persekutuan anak tanggung 3, mau tinggal menyertai memberkati sekolah minggu, tunas perkabaran Injil, terkhususnya di Jemaat GPM Fajar Pengharapan, mau tinggal menyertai memberkati dunia ini dengan segala yang ada Tuhan Yesus hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik terkasih, demikian materi yang disampaikan oleh Kakak Heni. Dan di saat ini kita akan menutup kegiatan kita akan berdoa untuk mengakhirinya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, sobat kami anak-anak, terima kasih untuk segala proses yang telah terjadi di hari ini. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan, kami boleh belajar bersama tentang ibadah yang sejati. Ibadah yang bukan nanti kami hanya pergi ke gereja, bukan hanya kami pergi ke tempat-tempat pertemuan saja Tuhan, tapi sesungguhnya ibadah yang sejati yang Kau ajarkan bagi kami Tuhan Yesus adalah ibadah untuk sesama, yaitu mengasihi sesama, peduli kepada sesama Tuhan, pun juga Tuhan Yesus segala bentuk pelayanan yang diarahkan kepada sesama. Tuhan Yesus Bapa yang di surga, kami mau berdoa untuk setiap bencana yang sedang terjadi di dunia ini Tuhan Yesus, untuk wabah yang sedang merebah ini Tuhan.
Tuhan Yesus, secara manusiawi kami takut Tuhan Yesus, tapi kami tahu kami punya Tuhan yang luar biasa yang akan meredahkan itu Tuhan. Tuhan, kami tahu Tuhan Yesus yang pencobaan yang kami alami tak akan melebihi dengan yang akan terjadi Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya bahwa segalanya akan berakhir dan indah pada waktunya. Tuhan, ini kami semua Tuhan Yesus anak tanggung 3 Tuhan. Kami belajar dari rumah, kami bekerja dari rumah, pun juga Tuhan Yesus kami beribadah dari rumah. Tapi Tuhan, segalanya tidak menutup kemungkinan bahwa hati kami Tuhan Yesus selalu terarah dan terangkat kepadamu. Tuhan, ini kami semua Tuhan, berkatilah kami Tuhan Yesus, berkatilah kami agar kami tetap sehat, kami tetap bahagia, kami tetap semangat untuk menjalani hidup ini Tuhan. Inilah kami Tuhan Yesus, sebelum kami mengakhiri ibadah ini Tuhan, kami mengakhiri kegiatan ini, kami mohon berkat penyertaan-Mu. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, dari Yesus Kristus dan perantaran Roh Allah yang suci dan kudus, mau tinggal menyertai memberkati persekutuan anak tanggung 3, mau tinggal menyertai memberkati sekolah minggu, tunas perkabaran Injil, terkhususnya di Jemaat GPM Fajar Pengharapan, mau tinggal menyertai memberkati dunia ini dengan segala yang ada Tuhan Yesus hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, demikian perjumpaan kita di pertemuan pertama dan perdana di hari ini. Dan jangan lupa adik-adik untuk mengambil materi yang disampaikan Kakak Heni pada box yang sudah kakak-kakak pengasuh sediakan di setiap sektor. Jangan lupa tetap semangat, tetap belajar, dan juga sampai bertemu di hari Minggu depan. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy